Oke, Ibu mulai merekam ya. Saya keluar dulu bentar, Bu. Nanti masuk, Bu. Lagi nge-lag parah, Bu. Oke. Nah, Nanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di dalam pertemuan kita yang ke-11. Materi yang Ibu pilih sekarang adalah kesiapan dalam menghadapi menghadapi vaksin COVID-19. Nah, kenapa materi ini yang Ibu pilih? Karena ya insya Allah besok kita akan, Ananda semua akan divaksin ya oleh pihak puskesmas. Terlebih dulu, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sampai sekarang ini, pagi ini, walaupun mendung, tetapi tidak hujan ya, khususnya di rumah Ibu. Mudah-mudahan udara yang segar pagi hari ini bisa membantu kita untuk lebih sehat, berpikir positif dalam menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nanda, kita langsung saja karena waktu kita terbatas di Zoom ini ya. Mungkin Ananda juga sudah sering ya mendengar vaksin itu apa gitu ya. Sebenarnya Ananda waktu kecil mulai dari umur berapa ya? Dari lahir saja itu sudah ada disuntik ya, dikasih vaksin oleh pihak puskesmas atau dokter atau yang menangani kita dalam masa baru lahir itu. Usia 2 bulan, 3 bulan, sampai 8 bulan itu ada yang dilakukan vaksin atau yang namanya adalah imunisasi. Imunisasi itu juga vaksin yang dimasukkan, disuntikkan. Nah, jadi sebenarnya vaksin itu apa? Ya, vaksin itu adalah zat yang berfungsi untuk membantu tubuh kita dalam melawan penyakit tertentu. Penyakit tertentu ya. Jadi ya orang yang sudah divaksin, anak yang sudah divaksin itu mempunyai antibodi terhadap virus tertentu. Kalau misalnya dahulu Ananda divaksin untuk polio, berarti tubuh Ananda mempunyai antibodi terhadap penyakit polio. Kalau dulu Ananda divaksin untuk ada namanya DPT ya, ada yang disuntikkan di sini untuk cacar misalnya ya. Nah, itu berarti Ananda punya kekuatan tubuh atau antibodi untuk melawan virus yang virus dari penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi itu yang pengertiannya vaksin. Jadi vaksin itu merupakan memasukkan zat tertentu yang berfungsi untuk melawan penyakit tertentu pula sesuai dengan penyakitnya. Nah, gimana sebenarnya kerja vaksin itu, Ananda? Ini Ibu lihat dari kutipan dari Kementerian Riset dan Teknologi Nasional. Nah, itu menyebutkan bahwasanya vaksin yang sudah diberikan kepada Ananda itu baik yang vaksin yang diberikan dalam bentuk imunisasi di waktu balita itu akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Nah, jadi yang disuntikkan itu adalah untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Ya, vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Kemudian membantu tubuh mengenali virus asli. Untuk melawan apa? Untuk melawan virus penyakit tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, zat
yang terdapat dalam vaksin itu akan merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi atau membentuk kekebalan tubuh kita terhadap penyakit tertentu. Jadi itu cara kerja vaksin itu. Ketika dia disuntikkan ke tubuh kita, maka dia akan menyesuaikan diri dengan virus yang asli yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bersinergi untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi Ananda, di tubuh kita ini sebenarnya banyak terdapat indikator-indikator yang menyebabkan kita bisa sakit. Ya, kita punya hati. Nah, hati kita itu sebenarnya punya ada virusnya. Kalau orang terserang dengan penyakit hati atau lever, itu kan virus juga. Nah, itu sebenarnya ada pemancingnya, mungkin makanan atau aktivitas kita, dia menjadi timbul nanti. Jadi, supaya penyakit ini tidak timbul di dalam diri kita, itulah gunanya vaksin ini disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah membawa banyak bibit penyakit, tetapi ada yang muncul, ada yang tidak. Nah, kalau yang muncul itu berarti dia dipancing untuk muncul. Mungkin melalui perilaku hidup sehat kita yang tidak menaati perilaku hidup sehat, atau dari segi makanan yang kita makan. Itu memancing penyakit itu timbul, keluar dia dari dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kita ini membawa bibit itu, tetapi bagaimana kita bisa minimalisir itu tidak muncul atau tidak terpancing keluar. Nah, pemancing penyakit itu kan banyak. Pola kerja kita, kurang istirahat, kurang makan, atau makan makanan yang tidak bergizi, tidak menjaga kondisi tubuh, kebersihan, segala macam. Jadi muncul dia seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian orang yang sudah divaksin tadi, kalau dia terpapar virus, nah tubuhnya bisa segera memproduksi yang namanya limfosit atau antibodi. Antibodi itu diproduksi oleh imun tubuh kita tadi. Imun tubuh kita tadi yang sudah dimasukkan vaksin atau vaksin atau zat tadi, sehingga imun kita terbentuk terhadap penyakit yang mungkin timbul tadi. Jadi dia langsung membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Jadi penyakit yang masuk itu misalnya masuk virus untuk penyakit cacar kan namanya, atau hatika atau COVID ini. Jadi itu langsung ditameng gitu, langsung terbentuk antibodinya sekali. Makanya kita sering dengar itu ya, Ibu sering dengar, bahkan salah seorang dari guru kita itu sudah mengalami di dalam perawatan COVID, dibandingkan hasil dari ronsen beliau itu yang tidak mendapatkan suntikan vaksin, yang tidak mendapatkan suntikan vaksin, itu paru-parunya menggelap ya, atau ada bintik-bintiknya. Tetapi penderita atau yang yang terkena COVID, sebelumnya dia sudah divaksin, ya, kemudian dia kena COVID. Nah, itu alhamdulillah paru-parunya itu tidak menggelap atau tidak menghitam atau tidak membintik. Jadi otomatis paru-paru beliau itu terlindungi karena beliau sudah vaksin. Nah, itu yang disampaikan langsung oleh salah satu guru kita yang sudah mengalaminya. Jadi vaksin COVID ini Ananda, dia tidak mencegah kita dari tertular COVID. Ya, perlu Ananda pahami. Kalau sudah vaksin berarti kita tidak kena COVID lagi, tidak. Kita bisa jadi terkena COVID, tetapi akibatnya itu nanti orang yang tidak divaksin, kemudian dia kena COVID,
Nah, paru-parunya itu ada kelainannya, mungkin menggelap atau menghitam atau ada bintiknya. Tetapi kalau dia sudah divaksin, nah paru-parunya itu bisa bersih, tetap bagus. Nah, seperti itu yang Ibu dengar ya. Kemudian, nah karena Ananda ini berada dalam rentang usia 11 sampai 17 tahun, dalam kategori remaja ya. Kalau dalam kategori anak-anak sampai usia 12 tahun. Nah, bagi Ananda yang remaja ini atau anak-anak, usia berapa yang boleh untuk divaksin? Nah, ini ada petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya dalam pelaksanaan vaksinasi itu oleh Menteri Kesehatan, yang boleh divaksin itu adalah anak yang dalam usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kalau ada Ananda yang masih berumur 11 tahun, nah itu ya enggak usah dulu atau dikonsulkan ke dokter, ke puskesmas. Pak, Ibu, saya masih usia 11 tahun, gimana, boleh apa tidak? Nah, keputusannya dikasih oleh petugas puskesmas. Tapi dalam petunjuk teknis pelaksanaan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, vaksin itu diberikan pada usia 12 sampai 17 tahun. Nah, nanti Ananda besok ya, kalau ada keraguan sebelum COVID, tidak apa-apa bertanya kepada petugas puskesmas yang hadir di sekolah kita. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, tanyakan saja. Nah, apa jenis vaksin untuk anak Indonesia? Nah, ini ditegaskan. Jadi untuk anak Indonesia itu vaksin apa yang boleh diberikan? Ya, vaksin itu yang disetujui itu oleh pemerintah ada 5. Tetapi untuk Ananda yang dikategorikan anak-anak menjelang remaja, itu vaksin yang diberikan namanya adalah vaksin Sinovac. Sinovac. Ya, vaksin Sinovac namanya. Nah, itu yang boleh diberikan kepada Ananda. Ini yang terbalik Ibu mengapakan PPT-nya ya. Jadi ini ada 5 ya jenis vaksin. Ada yang disebut dengan Sinovac, ada vaksin COVID-19 ya dari PT Bio Farma, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Moderna. Nah, yang Moderna ini biasa digunakan oleh orang dewasa ya, yang remaja akhir, SMA mungkin, anak-anak kuliahan sampai guru atau ibu rumah tangga itu banyak. Tapi untuk Ananda vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Nah, itu udah hasil rapat dari Komisi 11 besok ya. Nah, Ananda yang akan vaksin besok, tolong lihat nih syarat-syaratnya. Ananda berusia 12 sampai 17 tahun. Ya, ini untuk pelajar. Jika dalam kondisi sehat badan, tidak ada keluhan. Keluhan apa? Batuk, pilek, ya kalau badan panas atau penyakit autoimun, penurunan imun tubuh, kelelahan ya, atau ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Nah, ini enggak boleh. Ya. Jadi besok kalau seandainya Ananda ada keluhan, batuk Bu, pilek gitu. Enggak boleh, enggak usah ya. Atau badannya lagi panas, nanti mungkin diukur juga suhunya berapa. Kalau di atas 37 mungkin itu tidak boleh, enggak diizinkan untuk untuk vaksin. Atau yang tensi tinggi, tapi Ibu rasa nih enggak ada anak Ibu nih yang tensinya tinggi 170 ke atas, biasanya orang dewasa itu ya. Ibu aja tensi Ibu 110 paling tinggi. Ya, Ibu waktu vaksin kemarin tensi Ibu malahan 102. Nah, 102/69 enggak apa-apa. Tapi kalau tensi tinggi enggak boleh. Ya. Atau penyakit bawaan, ada anak Ibu mungkin yang sakit asma, mulai dari kecil udah sakit asma, itu mungkin juga enggak diizinkan ya.
Nah, sebab ditanya itu sama petugasnya, ada sakit asma enggak, sesak nafas enggak, gitu. Nah, kemudian penyakit penyerta lainnya, mungkin ya ada Nanda nih yang punya sakit udah dari kecil, atau yang ada yang udah kecanduan rokok gitu kan, memang pecandu sekali. Nah, atau biasa minum minuman keras itu biasanya kan paru-parunya udah rusak itu ya. Nah, ini mungkin yang seperti ini harus dikonsulkan, ditanyakan detailnya kepada petugas. Nah, yang Ibu tahu yang seperti ini, batuk, pilek, penyakit panas, penurunan autoimun, mudah kelelahan, sakit kepala, pusing, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, apa sih pentingnya vaksin itu ya, Nanda? Nah, vaksin ini selain menjadi target vaksinasi secara menyeluruh ya, sudah Ibu sampaikan tadi, program vaksin ini memang adalah dalam rangka membentuk kekebalan tubuh Anda ya secara keseluruhan. Nah, ini Ananda apa hal-hal yang perlu Ananda lakukan sebelum dan setelah vaksin? Nah, ini tidak ada ya makanan khusus yang perlu dihindari atau dikonsumsi sesudah vaksin. Yang penting Ananda itu makan terlebih dulu. Makan itu ya makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya pagi itu makan nasi terlebih dulu. Atau kalau ada kan yang tidak terbiasa makan nasi, minum susu, makan roti. Nah, itu yang menguatkan tubuh kita. Ya, jangan sampai Nanda tidak makan terlebih dulu sebelum suntik, sebelum vaksin. Jadi harus makan dulu, makan malamnya juga makan. Kemudian malam itu nanti malam ya jangan begadang. Tidak ada yang begadang apalagi main game. Jam 9 Anda sudah harus tidur. Ya. Nanti sore makan atau malam makan, kemudian 1 jam setelah makan tidur lagi. Nah, maksimal jam 9:30 Anda sudah tertidur, bukan tidur-tiduran ya, sudah tertidur. Nah, paginya besok makan dulu sebelum pergi ke sekolah untuk vaksin. Ya, jangan vaksin dengan kondisi perut kosong. Nah, selanjutnya dalam agama kita, agama Islam ya Nanda, kan ada tuh yang menyebutkan kayak Al-Quran ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa artinya itu? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kamu. Nah, dalam ajaran kita agama Islam yang kita taati itu yang pertama Allah, ya, pencipta seluruh alam. Yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan dari Allah ke muka bumi ini menuntun kita mana jalan yang baik, mana jalan yang salah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita hindarkan. Dan yang ketiga yang harus kita taati itu adalah pemimpin, ulil amri. Nah, ulil amri di sini adalah pemerintah. Nah, kaitannya dengan vaksin sekarang, dengan pandemi yang kita alami sekarang adalah pemerintah kita dalam usahanya menjaga kita sebagai warga negaranya, menjaga kita sebagai masyarakatnya adalah dengan melakukan vaksin. Nah, Ananda, COVID-19 ini adalah pandemi ya. Pandemi itu artinya menyebar ke seluruh tempat, bukan hanya di Kota Padang, bukan hanya Provinsi Sumatera Barat, bukan hanya negara Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Nah, itu yang disebut dengan pandemi. Jadi karena dia sifatnya pandemi, tentunya pemerintah harus punya usaha untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakatnya. Nah, untuk melindungi masyarakat kita, jalan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan vaksin. Jadi, vaksin itu Ananda adalah salah satu ikhtiar atau usaha
untuk menjaga diri kita, untuk bisa meningkatkan imun kita atau kekebalan tubuh kita atau meningkatkan antibodi kita. Nah, ini sesuai juga dengan surah Al-Baqarah ayat 195 yang isinya adalah meminta kita supaya menjauhkan diri dari kebinasaan. Nah, ya, kemudian surah An-Nisa juga mengenai larangan membunuh diri dengan sengaja. Ini tergantung kita ya, Nanda, tergantung pemahaman kita. Kita mau menjaga diri atau tidak. Kita mau melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri kita dari kebinasaan. Nah, salah satunya adalah dengan vaksin. Jadi, Nanda, vaksin lakukanlah dengan ikhlas. Siapkan diri Nanda, saya mau vaksin untuk menjaga diri saya. Nah, begitu. Begitu ya. Tidak diwajibkan, tetapi itu dianjurkan. Nah, kalau dalam agama kita hukumnya itu mungkin mubah ya. Tapi kurang tahu Ibu nih pastinya apa. Mubah itu kan kalau dikerjakan kita berpahala. Ya, Nak. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau tidak lakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Seperti itu. Jadi mubah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau Ibu menilainya seperti itu. Nah, Ananda silakan menilai sendiri, konsulkanlah dengan orang tua, gimana nih saya vaksin atau tidak. Kalau sudah diambil keputusan untuk vaksin, tekatkan keinginan kita, niat kita semata-mata untuk menjaga diri. Mungkin ikhtiar ini yang terbaik nanti ya. Nah, jadi Ananda ini hampir habis ya. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Ananda silakan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Umi. Ya, oke. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Izin bertanya Mi. Ya. Apakah ada efek samping dari vaksinasi ini Umi? Oke. Vaksinasi efek sampingnya ya. Efek samping dalam keadaan yang normal nih ya. Tidak ada penyakit penyerta atau bawaan yang dirasakan umum oleh yang sudah vaksin itu biasanya lengannya wajar lah ya kalau kita disuntik itu pasti perih dan kira-kira 1 jam itu memang agak kebas itu merasakan sendiri ya agak kebas jadi sering digini-ginikan terasa agak berat juga itu pengalaman pribadi nggak tahu pada Ananda nanti gimana tetapi yang Umi dengar seperti itu ada yang lengannya agak berat dikit agak kebas tapi itu dalam masih yang wajar dan sebaiknya Ananda dari pengalaman yang sudah vaksin itu setelah vaksin Ananda banyak minum air putih harus banyak minum air putih kemudian istirahat nyampe di rumah tidur lagi tidur Umi seperti itu habis vaksin rasanya kok capek ya tidur itu langsung tertidur aja 2 jam lebih tidurnya pulang dari puskesmas jam 9:30 bangun orang mau sholat zuhur jadi kita memang dituntut habis vaksin itu kalau perlu Ananda bawa botol minuman besok ya habis vaksin minum minimal agak yang 500 ml itu yang botol aqua menengah Ananda minum itu ya kemudian tidur Ananda jangan bawa motor sendiri ke sekolah kecuali digonceng sama orang tua boleh kalau yang diantar sama orang tua boleh ya ditunggui pulang langsung bahkan orang tua Ananda diperbolehkan itu vaksin besok di sekolah tetapi setelah Ananda selesai kalau berlebih vaksinnya nanti orang tua juga boleh vaksin bawa aja KTP-nya bagi yang belum vaksin nah itu informasi dari sekolah ya jadi boleh Ananda sebaiknya memang ditemani sama orang tua kecuali kalau rumahnya dekat paling 500 meter 200 meter jalan kaki enggak apa-apa tapi kalau yang berkendaraan Ananda ibu terutama yang laki-laki mungkin bawa motor ke sekolah jangan ya lebih baik Ananda naik angkot atau gonceng sama kakak seperti itu jangan bawa kendaraan sendiri ini untuk mencegah saja
Ibu sendiri bawa kendaraan kok dari puskesmas pulang ke rumah. Kebetulan jaraknya dekat kan, tidak sampai 1 kilo. Jadi alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, minum banyak, kemudian istirahat, tidur. Nah, itu ya yang dirasakan setelah vaksin. Kan Anda ada yang mau bertanya lagi? Sami. Siapa tuh? Afif ya? Ya, Mi. Dikit lagi ya, Afif. Oke, silakan. Oh, sudah vaksin tuh efek sampingnya tuh hilang berapa jam setelah vaksin, Mi? Kalau rasa sakit perih itu sekira 1 jam. Ya, tapi agak-agak kebas itu ya mungkin 1 hari atau 2 hari tergantung kondisi tubuh kita juga. Ya, ada yang tangannya ini jadi capek terus, capek 1 hari itu kayak orang ngangkat barang berat, lelah gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Itu berlangsungnya sekarang nih udah oke. 1 atau 2 hari lah seperti itu. Ya, tapi itu mungkin kalau Ananda kan ini masih remaja nih, masih kecil, belum banyak apa penyakit ya. Kalau Umi penyakitnya ada vertigo gitu ya. Vertigo tahu Ananda kan? Suka sakit kepala, pusing, kepala berputar. Kalau udah sering vertigo Umi semuanya rasa berputar itu. Enggak apa-apa. Nah, itu kan istirahat ini. Ada antibody Umi terbentuk. Jadi Ananda seperti itu juga, mungkin belum ada nih yang banyak punya penyakit bawaan yang parah atau apa ya. Enggak apa-apa. Positif, pokoknya positif thinking aja, ikhlaskan diri. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Waktu kita 3 menit lagi. Saya Mi. Ya, Aziz. Ini mau tanya Mi. Aziz pernah mendengar isi vaksin tersebut tuh virus, benar kan itu Mi? Ya, vaksin itu memang virusnya sudah seperti yang Umi jelaskan tadi, memang yang disuntikkan itu memang virus, tetapi virusnya sudah dilemahkan. Ya, masing-masing diri kita ini ada membawa virus tertentu. Jadi dia ketemu nanti di dalam tubuh kita, membentuk antibodi. Nah, jadi yang vaksin itu memang isinya virus yang sudah dilemahkan. Nah, ya virus yang sudah dilemahkan, yang nanti kalau sudah masuk dia ke dalam tubuh kita, dia membentuk antibodi atau kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya Aziz. Ya Mi. Kalau kata orang tua kan memasukkan bibit penyakit tuh. Nah, itu bahasa sering orang tua kita dengar ya, tetapi memang seperti itu. Vaksin itu memang memasukkan virus yang tertentu ke dalam tubuh kita yang sudah diolah ke dalam zat tertentu, gunanya untuk membentuk kekebalan itu. Nah, itu vaksin namanya. Oke, Nanda, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Dila, ada yang mau ditanya, Dila? Putri? Yang sudah divaksin sini siapa? Ada enggak yang sudah vaksin sini bisa berbagi cerita atau gimana? Oke, masih ada yang bertanya? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Umi, berarti kalau kita udah istirahat sehari habis vaksin, kita udah bisa kegiatan seperti biasa, Umi? Udah Beraktivitas bisa. seperti biasa? Ya bisa. Anda bisa rasakan sendiri ini rasanya gimana ya badannya? Masih suka ngantuk enggak? Masih mau tidur enggak? Seperti itu. Jadi memang kalau Umi tuh 2 hari itu pengennya malas-malasan aja, tidur atau duduk-duduk aja, nggak mau ngerjakan yang banyak-banyak. Itu bawaan sendiri jadinya. Ya, jangan paksakan. Kalau mau tidur ya tidur aja. Nah, kalau mau santai ya santai aja. Itu mungkin 2 atau 3 hari. Tapi kalau yang perih di sini ini 1 jam hilang tuh. Ya, tinggal malas-malasnya aja lagi mau tidur, mau istirahat aja. Itu sekitar 2 atau 3 hari lah paling lama seperti itu ya.
Oke, Nurul, paham Nurul? Paham, Umi. Ya, miku udah sih. Masih ada? Oke, kayaknya waktu kita udah habis ya. Terima kasih atas kehadiran Ananda di dalam ruangan Ya, Umi. kita ini. Baik, Umi. Mudah-mudahan kita sehat besok, ikhlaskan diri untuk vaksin besok, be positive thinking. Oke? Amin. Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tutup ya. Ya, Umi.